Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini Ardi sama Fauziah, dengar suara saya nggak? Dengar Kak, dengar. Dengar. Oke. Oke, berhubung sudah jam 13.40, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Kak Iwan juga belum gabung nih. Ya, hai Kak. Ya Kak, ya Kak. Oke, pada pertemuan sore hari ini tuh menggantikan Selasa kemarin ya. Selasa kemarin kan ada seminar juga, jadinya pertemuan di hari Selasa kemarin dipindah hari Jumat ini semua. Tapi kalau yang karya sastra sepertinya enggak sih, enggak hari ini. Ini cuman jurnalistik. Oke, pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai wawancara. Ada dua pokok pembahasan. Yang pertama konsep wawancara, itu akan saya sampaikan. Lalu nanti sesi keduanya sama Kak Iwan itu akan membahas mengenai tips sama teknik-teknik dalam berwawancara. Ini teman-teman yang lain kenapa ya enggak pada gabung? Nggak tahu Kak. Iya. Maksudnya kalau dilihat kan itu sekolah-sekolah lain yang gabung banyak-banyak tuh ya. Siswanya banyak. Kita cuma 2. Mentok kemarin waktu itu berapa? 4 ya. Iya. Di situ sedang cerah apa mendung apa gimana? Mendung Kak, mau hujan sini Kak. Kalau mau hujan. Dan Hujan malah udah ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Biar tidak terlalu lama. Saya izin share screen. Sudah terlihat PPT saya? Udah Kak, udah. Sudah. Oke, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep wawancara atau serba-serbi tentang wawancara. Oke, di sini dari kalian berdua, Ardi sama Fauziah, ada yang sudah pernah melakukan wawancara belum? Pernah Kak, pernah. Untuk apa tujuannya wawancaranya? Eh, Tugas. wawancara untuk tugas. Tugas. Wawancara apa? Wawancara maksudnya tokoh atau pedagang atau siapa? Di pabrik industri gitu Kak. Oh, di pabrik industri. Iya, Berarti wawancara. mencari informasi tentang Iya, itu ya, sistemnya seperti apa gitu ya. iya Kak. Oke, Fauziah sudah pernah melakukan wawancara? Kak, Gimana? Terputus suaranya. belum, Belum? belum. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nanti untuk teknik-teknik wawancara, untuk mempermudah wawancara, nanti insya Allah disampaikan oleh Kak Iwan. Tapi nggak tahu nih Kak Iwan belum join ya. Oke, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian wawancara. Dari beberapa sumber yang saya temukan, saya menyimpulkan bahwa wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan tertentu dari seorang narasumber. Ya, otomatis saat kalian melakukan wawancara, ada informasi yang kalian gali dari seorang narasumber atau siapapun itu. Informasi tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Tujuannya seperti tadi ya, Ardi itu tugas atau kalau di pembahasan ini kita wawancara untuk berita, untuk pemproduksian suatu berita. Oke, langsung kedua itu unsur wawancara.
Ya, unsur wawancara itu ada beberapa. Yang pertama itu pewawancara atau orang yang melakukan wawancara. Pewawancara ialah orang yang melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Bisa seorang wartawan, reporter, jurnalis, atau seperti teman-teman semua, siswa gitu ya, melakukan ada tugas untuk melakukan wawancara, itu bisa disebut dengan pewawancara atau tadi orang yang memerlukan informasi dan menanyakan informasi tersebut kepada narasumber. Selanjutnya narasumber. Narasumber itu orang yang memiliki dan mengetahui suatu informasi secara jelas. Jadi seseorang melakukan wawancara kan untuk mendapatkan informasi. Lah, tempat mendapatkan informasinya itu disebut sebagai narasumber. Misalkan kayak Ardi tadi wawancara suatu tempat tempat produksi sesuatu ya. Iya, industri. Oh ya, industri, sorry. Industri tahu. Berarti kan wawancaranya orang kan? Iya. Iya, Nah, Kak. orang itu kan berarti berkompeten dalam industri itu. Itu yang disebut sebagai narasumber, tempat mencari atau menggali informasi. Oh iya, untuk narasumber juga bisa saja orang yang berkaitan dengan informasi. Misalkan untuk lingkup berita, dalam lingkup berita kan kadang contoh saja ada terjadi kebakaran, kan tidak harus yang diwawancari tidak harus yang punya rumah atau pemadam. Masa lagi nyiram api kalian wawancari kan itu kurang bagus ya, malah mengganggu. Kalau enggak misalkan yang punya rumah diwawancara ya kalau bisa ya nggak apa-apa, kalau itu kan kadang situasinya kadang kurang tepat ya, masih bersedia tuh malah diwawancarai. Kan orang yang berkaitan dengan informasi maksudnya bisa saja orang lain, tetangganya, atau kepolisian, atau seperti itulah. Yang intinya memiliki informasi mengenai suatu kejadian. Itu dalam lingkup berita. Lalu isu. Isu adalah suatu informasi yang menjadi pendorong terciptanya wawancara. Nah, isu ini itu berarti kayak peristiwanya lah, misalkan beritanya, kejadiannya, seperti itu. Isu itu misalkan kayak tadi ya, kalau dalam lingkup berita bisa misalkan bencana alam, terus kebakaran, atau kenaikan harga BBM, atau apalah. Itu isunya itu berarti sesuatu yang ingin digali lah. Intinya seperti itu. Sampai sini paham ya tadi pewawancara, narasumber, sama isu ya? Paham, Kak, paham. Oke, simpel kok. Lalu metode. Nah, di bagian keempat ini metode wawancara dapat disebut juga sebagai cara yang digunakan seorang pewawancara untuk mendapatkan informasi. Cara yang digunakan bisa langsung itu berarti apa? Kayak Ardi itu langsung ya, berarti seorang pewawancara bertemu dengan narasumber langsung bertanya gitu ya. Iya, Kak. Ya, itu berarti langsung. Kalau misalkan di masa pandemi seperti saat ini biasanya kalau wawancara pekerjaan atau wawancara apa ya bisa dilakukan secara daring. Kalau biasanya mengenai kejadian dalam lingkup berita, ada kejadian-kejadian itu ya kadang ada yang langsung, kadang ada yang via daring seperti saat ini, ada yang via telepon, atau lewat surat juga bisa, surel. Kalau surel itu email ya. Kalau email kan bisa cepat langsung ya, tapi kalau surat tulis tangan dikirim melalui pos itu kan akan lebih lama lah. Kalau surel itu kan lebih cepat. Karena kan dalam lingkup berita, informasi yang dibutuhkan itu informasi yang secepat-cepatnya, seaktual-aktualnya. Jadi harus cepat dan terpercaya sumbernya. Lalu materi yang ketiga adalah ragam wawancara atau jenis-jenis kegiatan wawancara. Dari sumber yang saya baca, wawancara itu ada berapa ya kemarin? Kita bahas aja ya. Yang pertama adalah wawancara informasional. Wawancara informasional itu wawancara untuk mendapatkan informasi terkait suatu peristiwa atau kejadian. Bentuk pertanyaan sekedar pertanyaan informatif 5W+1H.
Wawancara informasional itu wawancara yang sering dilakukan dalam lingkup berita terutama ya, informasi untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Bentuk pertanyaannya ya seperti biasalah, apa, di mana, kapan kejadiannya, bagaimana kejadiannya, kenapa bisa terjadi, seperti itu. Berarti wawancara informasional itu yang sering dilakukan oleh wartawan. Lalu ada wawancara feature. Wawancara feature adalah wawancara yang bertujuan untuk mengetahui kondisi suatu peristiwa disertai pendukung berupa gambaran suasana, gerak tubuh, dan lain-lain. Contohnya itu misalkan nih ada suatu bencana, kalau kemarin kan yang sempat rame itu kan banjir bandang di NTT ya. Itu kalau wawancara feature itu disertai penggambaran suasana di sekitar, misalkan hiruk-pikuk kesibukan di pengungsiannya, atau misalkan kalau kalian mengambil berita liputan suatu tempat wisata ya berarti suasana di tempat wisata tersebut. Selanjutnya adalah wawancara sosok. Wawancara sosok merupakan kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai kepribadian seseorang yang inspiratif atau orang yang unik atau yang berbeda dengan orang lain lah. Wawancara sosok ini biasanya misalkan nih, kalian wawancara Pak Presiden gitu kan. Kalian tanya keseharian Pak Presiden seperti apa, agenda-agendanya sehari-hari itu seperti apa, atau kalian wawancara seorang entrepreneur, seorang wirausaha yang sukses, itu kiat-kiatnya seperti apa, kalian tanyakan, itu disebut sebagai wawancara sosok atau wawancara kepribadian seseorang yang menginspirasi, seperti itu. Oke, materi keempat, kayaknya materi terakhir nih. Itu persiapan, apa saja sih yang harus kalian siapkan sebelum melakukan wawancara? Yang pertama adalah diri kalian sendiri. Seperti keyakinan diri untuk melakukan wawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara, kalian harus yakin, harus membangun keyakinan dalam diri kalian akan melakukan wawancara, keberanian ya. Lalu pengetahuan tentang informasi yang akan ditanyakan kepada narasumber. Walaupun tujuan kalian mewawancara itu untuk mendapatkan informasi, tapi setidaknya kalian memiliki beberapa bekal untuk melakukan wawancara. Jadi saat narasumber menjelaskan, kalian tidak bingung-bingung banget gitu ya. Pengetahuan mengenai isu yang akan kalian wawancarakan, seperti itu. Lalu isu. Isu itu bisa disebut sebagai bahan yang akan ditanyakan, peristiwa yang terjadi, dan apa yang ingin ditanyakan, informasi pemantik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Itu disebut sebagai isu. Jadi persiapannya ada, yang pertama adalah diri kalian sendiri, lalu mempersiapkan isu, lalu mempersiapkan perlengkapan. Dalam wawancara kan otomatis kalian perlu dokumentasi ya. Kalau kalian hanya mendengarkan, mengingat, itu kemungkinan lupanya itu akan lebih besar. Nah, makanya kalian memerlukan perlengkapan. Bisa alat tulis. Alat tulis, jadi kalian mencatat hasil wawancara, jawaban dari narasumber, atau poin-poin pentingnya saja. Lalu jika kalian agak susah dalam menulis, misalkan kalian dalam menulis agak lama gitu ya, kalian bisa menggunakan perekam suara atau perekam video. Pertanyaan yang kalian sampaikan, jawaban dari narasumber itu kalian direkam, jadi nanti saat sudah selesai wawancara, kalian tetap punya dokumentasi. Barangkali saat menulis kalian terlambat atau telat-telat lah, kan malah jadi tidak enak ya kepada narasumber. Itu solusinya bisa menggunakan perekam suara atau perekam video. Oke, terima kasih. Itu saja mengenai konsep wawancara. Oh, Kak Ikhwan sudah gabung ya. Selamat datang, Kak Ikhwan. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan mengenai konsep wawancara? Atau kita lanjut saja? Lanjut, Kak. Lanjut. Fauziah, ada yang ditanyakan?
Gini Kak, Ya. misalnya kayak percakapan biasa gitu, cuman ada kayak tanya jawab gitu kan, itu termasuk wawancara juga nggak Kak? Tergantung kamu tujuannya. Tapi kayak Kalau percakapan cuma biasa gitu kan. berbicara biasa itu ya sepertinya kurang masuk ke dalam wawancara ya. Kalau wawancara itu ada tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam seperti itu. Kalau cuma hanya misalkan kamu apa ya berbincang sama Ardi nih, cuman berbincang biasa, nggak terlalu mendalam ya. Terus informasinya itu tidak bisa digunakan lagi, maksudnya kamu nggak perlu penting-penting banget sama informasi itu ya. Sepertinya itu masih kurang masuk ke dalam konsep wawancara. Oh gitu, ya Kak. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah? Kita lanjut ke Kak Iwan. Gimana Kak Iwan, sudah siap? Ya, jelas nggak suara? Jelas Kak, jelas. Jelas Kak? Jelas. Oke. Lanjut nih. Ya, lanjut. Tadi sudah nggak ada pertanyaan mengenai konsep wawancara. Sekarang mengenai teknik sama tips-tips wawancara bisa. Kak Iwan, silakan. Oke. Ya, Saya stop share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Iya, silakan Kak. Kelihatan nggak teman-teman semuanya? Belum sih. Di saya belum. Nah, sudah. Kelihatan, Kak, kelihatan. Sudah ya? Sudah. Ya. Ya. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Gilang. Semoga nanti adik-adik semuanya yang hadir maupun yang belum sempat hadir pada pertemuan kali ini bisa memahami terkait dengan bagaimana caranya mewawancarai narasumber untuk dijadikan sebuah berita. Mungkin nanti bisa banyak mengulang dari apa yang disampaikan Kak Gilang. Yang penting nanti ada feedbacknya ya dari teman-teman semuanya. Oke, di sini mengawali teknik wawancara. Tetap semangat ya adik-adik semuanya. Walaupun bulan puasa nih KRS juga masih agak pilek-pilek gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi rasa semangat untuk berbagi, sharing pengalaman dan lain sebagainya ke adik-adik di SMK Negeri 1 Pasaman nih. Oke, kita lanjut ya untuk poin yang akan dibahas nih. Pertama nanti akan mengetahui dulu pengertian, terus unsur wawancara itu apa aja, sifat, teknik, kemudian analisis hasil wawancara. Mungkin yang atas-atas sudah disinggung oleh Kak Gilang tadi ya, karena saya terlambat masuk, ada tamu tadi. Kita lanjut aja secara singkat. Wawancara menurut, ini saya mengambil teori Moleong ya. Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Jadi wawancara itu adik-adik semuanya lakukan, itu nggak mungkin nggak ada tujuannya. Mesti ada tujuannya. Salah satunya untuk mendapat data yang diwawancarai. Mendapatkan informan yang diwawancarai. Oleh karena itu, yang pertama pihak pewawancara atau yang kita sebut dengan jurnalis kalau di dunia jurnalistik ya. Dan pihak kedua itu diwawancarai yaitu narasumber. Nah, ketika tidak ada dua pihak ini, itu tidak bisa dikatakan sebuah wawancara. Seperti itu untuk pengertiannya. Bisa dipahami ya adik-adik semuanya.
Bisa, Kak. Oke. Bisa. Ini untuk unsur. Unsur wawancara itu ada 4 sebenarnya. Tadi udah sampaikan ya. Wawancara, jurnalis, atau yang kedua diwawancarai, yaitu orang narasumber. Ketiga ada isu hangat. Nah, kalau misalkan nggak ada isu hangat, itu ngapain diwawancarai? Misalkan tadi kayak pertanyaan si siapa? Fauzia. Kalau misalkan ngobrol berdua tanpa ada informan atau isu hangat yang bagus, itu bukan disebut dengan wawancara juga. Terus metodenya untuk saat ini ada offline, ada online. Itu untuk metode itu cara untuk wawancaranya nanti. Jadi bisa wawancara secara online, bisa juga wawancara tatap muka atau offline. Seperti itu ya adik-adik semuanya. Oke. Untuk sifatnya juga kita belajar sifat narasumber itu ada 3. Yang pertama tidak bersedia diwawancarai. Jadi ada narasumber yang nggak mau diwawancarai. Apapun datanya dia nggak mau. Nah, itu sifatnya. Kemudian juga yang tidak bersedia direkam. Jadi kan tadi disebutin ada alat perekam dan alat tulis. Nah, ada narasumber yang tidak bersedia untuk direkam hasilnya. Dan ada juga yang narasumber itu sifatnya anonim, tak yakin dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi membuat kita bertanya-tanya lagi ke depannya untuk isu-isu hangat yang sedang terjadi. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahamin ya? Jadi 3 sifat narasumber ini harus diketahui dulu, harus dipahamin dulu oleh adik-adik semuanya. Nah, kalau misalkan sudah memahami sifat ini, nanti ketika wawancara secara langsung di lapangan ataupun offline, itu bakal paham, oh ternyata narasumber ini tidak bersedia diwawancarai. Oh, ternyata tidak bersedia direkam. Nah, ciri-cirinya itu semua yang bisa diketahui. Pertama, narasumber ini mengatakan kalau saya tidak mau diwawancarai. Terus terang bisa. Terus saya nanti nggak boleh direkam ya, Mas, Mbak, atau sebagainya. Nah, ada yang melakukan itu semua secara frontal, langsung menyampaikan kepada jurnalis atau kita yang mewawancarai. Tapi ada yang tidak, ada yang mengode. Nah, kode ini harus kita pahamin. Nah, ketika kode ini salah satunya melalui ekspresi mukanya. Nah, ketika ekspresi mukanya diwawancarai narasumber ini tidak suka, cemberut atau yang lainnya, itu bertanda kemungkinan narasumber ini tidak bersedia diwawancarai secara detail ataupun direkam. Nah, itu ciri-cirinya. Ataupun kode lain, misalkan selain ekspresi muka nih, ada yang narasumber itu biasanya dia buru-buru. Nah, ketika diwawancarai kayak tergesa-gesa gitu untuk pergi. Nah, ini salah satu ciri kode juga untuk tidak bersedia diwawancarai ataupun direkam kayak gitu ciri-cirinya. Nah, untuk yang sifat narasumber yang anonim ini itu tidak jauh beda sih. Dia narasumber ini ketika diwawancarai itu memberikan data-data atau informan yang ngawur, bisa dikatakan ngawur, bisa dikatakan tidak valid juga. Nah, menyikapi hal ini kita harus jeli nih adik-adik. Nah, sebagai jurnalis nanti ketika kita mewawancarai narasumber, kita harus punya cara. Bagaimana caranya? Kita menyesuaikan di tempat. Misalnya yang narasumbernya tidak bersedia diwawancarai. Nah, itu gimana ya caranya ya? Itu pakai bahasa bujukan atau rujukan atau rayuan yang bisa mengantarkan narasumber ini terayu, tergoda oleh omongan kita sehingga narasumber itu bisa bersedia diwawancarai dengan bahasa yang bagus, sopan tentunya, dengan bahasa yang tidak menyinggung narasumber tersebut dan tidak berkata dengan yang senonoh ataupun yang kasar ya. Kalau misalkan merayu narasumber yang tidak bersedia diwawancarai ataupun kasusnya tidak bersedia direkam, sama sih sebenarnya. Dan juga narasumber yang tidak yakin dengan isi beritanya atau disebut dengan anonim, seperti itu. Oke,
Untuk sifat narasumber itu ada 3 tadi, bisa dipahamin ya. Nanti adik-adik bakal ketemu insya Allah di lapangan seperti ini. Kita lanjut untuk teknik wawancara. Tadi kan disebutkan dengan persiapan Kak Gilang tadi. Nah, persiapan sudah ada ya. Terus pelaksanaan serta penutupan. Jadi ada 3 tahapan teknik wawancara. Nah, persiapan tadi sudah disinggung nih. Ada mengumpulkan niat atau pengumpulan bahan, perlengkapan, identitas diri. Nah, itu persiapan-persiapan yang harus disiapkan ketika sebelum melakukan wawancara oleh jurnalis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak nih? Ardi ataupun yang lainnya? Tidak, Kak. Oke. Aduh, ini agak pilek, ini nggak enak nih. Yang kedua ini tahapan pelaksanaan wawancara. Nah, di situ ada 6 nih. Pertama, sebelum kita wawancara itu harus ada kerangka pertanyaan yang meliputi dengan 5W1H. Nah, kerangka ini harus ada misalkan apa yang sedang terjadi di lapangan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus kita siapkan ya adik-adik semuanya. Terus bagaimana prosesnya terjadinya berita ini dan lain sebagainya itu bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Terus dalam pelaksanaan wawancara ini kita harus aktif. Kita nggak sebagai jurnalis nanti sebagai pewawancara jangan sampai kita pasif. Nah, pasif di sini maksudnya dia apa yang disampaikan oleh narasumber itu tidak ada timbul balik kepada kita. Kita nggak menanyakan lagi. Kita harus pasif, kita harus aktif. Yang mana aktif di sini maksudnya ketika wawancara, ketika narasumber ini disampaikan isinya dan kita memberikan pertanyaan kembali. Jangan sampai ketika kita bertanya dan narasumber menjawab itu tidak ada pertanyaan lagi. Jadi itu dinamakan dengan jurnalis yang pasif. Nah, terus ketika melaksanakan wawancara kita tidak boleh memotong pembicaraan yang ada yang disampaikan oleh si narasumber. Nah, tidak memotong pembicaraan ini merupakan sebuah etika atau adab atau akhlak kita kepada orang lain. Nah, yang mana harus diterapkan ya adik-adik semuanya dalam melaksanakan ini. Oke. Untuk lainnya pertanyaan hal-hal yang terperinci atau belum jelas. Kemudian narasumber bercerita, lalu perhatikan detail dan seksama. Seperti itu ya adik-adik semuanya. Itu pelaksanaannya. Oke, mengingat waktu yang singkat dan sudah diperingatkan ini penutupan wawancara itu ada 5. Yang pertama tentukan topik jenisnya, dia termasuk wawancara apa. Kemudian membuat kerangka tulisan hasilnya. Terus memperhatikan penulisan berita, formatnya. Terus ada editing, pengeditan, serta publishing, publish. Dia mempublikasikan hasil yang kita wawancarai berbentuk berita. Nih, sebenarnya ada analisis hasil berita nih di Kompas baru tadi pagi. Detik-detik kecelakaan beruntun 7 kendaraan di Padang. Nah, kalau saya ngambil contoh di Padang nih, beritanya tentang itu ya, di-upload tadi pagi. Nah, ini gambarnya masih pagi-pagi, masih hangat insya Allah ya hari ini juga, sekitar jam 6 kurang tadi. Nah, yang pertama Padang, itu kan masih ingat ya kemarinnya, teras berita, terus ada kepala berita, ada isinya. Itu bisa diingat lagi, seperti itu. Ini terjadi di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Agak jauh ya dari Pasaman ya ini ya. Nah, ini yang ditandatangani, tanda panah itu salah satu hasil wawancara yang mana narasumber ini mengatakan peristiwa berawal dari truk
Isuzu dengan plat B sekian datang dari arah Solo menuju Padang sekitar pukul 10.30. Nah, ini kita lagi wawancara nih ke kemana? Kepala Unit Lalu Lintas Polresta Padang ini, yaitu Ibda Arisman, tentang detik-detik terjadinya kecelakaan ini. Nah, ini sebuah hasil wawancara, kalau bisa seperti itu ya, jadi singkat, padat, dan jelas. Terus yang bawahnya juga truk beras tersebut juga menghantam mobil Toyota yang berada berlawanan harus dengannya, dijelaskan oleh Arisman. Nah, itu hasil juga wawancara kita kepada Ibda Arisman itu. Lanjut nih. Nah, itu juga yang terakhir, kejadian tersebut pukul 10.30 tadi pagi, yaitu kemarinnya, bukan tadi pagi ya. Tanggal 15 April 2021. Nah, itulah kira-kira hasil wawancara yang bisa disampaikan, dan itu nanti tugas kita bersama bagaimana kita bisa menyusun kata-kata seperti itu, kemudian menghasilkan hasil wawancara yang bagus, dan semoga adik-adik semuanya bisa menyumbangkan karya berupa berita di kompas.com ini dan dipublikasikan oleh kompas.com. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta ilmu dari adik-adik semuanya dan Kak Rois sendiri serta yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi dari Kak Rois tadi? Ardi terputus ya? Enggak, Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Ya. Kayaknya, Kak. Oke, sebenarnya sih bentar. Oke, sepertinya minggu kali ini, kalau tidak salah kita materi yang terakhir ya, minggu depan kita mulai mencoba praktik membuat berita dan lain-lain lah pokoknya nanti. Kalau bisa temennya yang lain ya, Ardi sama Fauzia diajakin biar rame lah, kita masa berdua doang kan. Iya, Kak. Oke. Maksudnya kalau kita yang nyuruh kan dikira nanti maksa kan. Kalau kalian mengajak, jangan tuh. Ya, Kak. Oke. Gimana puasanya, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Nggak kerasa ya? Iya. 26 hari lagi Lebaran. Lagi nggak enak badan ini. Aduh. Jaga kesehatan nggak? Jadi narasumber langsung down ya? Kemarin habis refreshing sih. Malah karena refreshing malah jadi pilek ya. Gimana, ada pertanyaan nih, Fauzia sama siapa sih? Ardi ya. Iya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada.
Gimana, kita akhiri sekarang atau ada yang ingin disampaikan dulu, Kak Iwan atau Ardi sama Fauzia? Nggak ada kayaknya. Ya, mungkin ini aja ya. Suatu saat kita adain apa ya, telepon video aja gimana ketika praktek nanti. Karena pertemuan besok kita sudah mulai membuat berita praktek seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi nanti kita video WA, VC. Ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita atur lebih lanjut saja. Kalau bisa sih yang lain juga ikut, jadi produknya nanti banyak. Soalnya kan target kita membuat produk ya, kalian teman-teman peserta KLS itu nanti membuat suatu produk jurnalistik, entah itu teks berita atau apa. Nanti kalau banyak kan kalian bisa membuat apa ya? Kalau target kita sih kalian bisa membuat satu akun Instagram di mana di situ nanti karya-karya kalian itu diupload gitu loh. Kalau kalian pesertanya kemarin kan kalau nggak salah 34, kalau semuanya ikut ada akun Instagram, karya-karya kalian diupload di situ kan, oh keren, bisa dilihat orang banyak gitu loh. Kalau nggak Instagram ya YouTube lah, kalau sekarang kan yang sudah kami buat itu YouTube ya. Nanti karya-karya kalian diunggah di situ, bisa dilihat orang banyak, kan kalian sendiri juga bisa bangga gitu. Karya kalian dilihat dan dinilai oleh orang banyak. Itu sih kalau rame sih, kalau nanti kita atur saja lah gimana jalannya ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan dari Kak Iwan atau teman-teman peserta KLS yang lain, kita akhiri saja pertemuan pada sore hari ini. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktu istirahatnya yang harusnya biasanya habis duhur langsung tidur, jadi dulu. Oke, selamat beristirahat. Semoga puasanya lancar, semuanya diberi kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan barangkali ingin meninggalkan room.